Salam, selamat berjumpa kembali dengan Hana Suprapti. Saya akan membawakan firman Tuhan renungan hari ini tentang kebangkitan Tuhan. Temanya adalah di balik salib ada kemuliaan. Tuhan Yesus tidak langsung tahu-tahu bangkit begitu saja, tapi ada penderitaan yang sebelumnya yang dilakukan. Waktu Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus mau aja yang menjemput kematian yang terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Tuhan Yesus meminum anggur, diberikan minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus tidak bisa mati, saudara. Tuhan Yesus tidak akan mati walaupun disalib, diapakan, dihancurkan, tidak akan mati. Yesus mati karena dia memang menyerahkan nyawanya. Karena makanya sesudah minum anggur asam dia menyelesaikan tugas, yaitu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi ingat baik-baik sebagai anak Tuhan, kalau engkau sebagai orang percaya bahwa Yesus tidak akan pernah bisa mati. Tuhan Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalau nyawanya saja diberikan kepada kita, bagaimana apa yang lain yang tidak diberikan kepada kita? Makanya itu temanya, di balik salib ada kemuliaan. Setelah mati menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus di hari Minggu pertama itu, kebangkitannya dinyatakan, dunia tahu bahwa Yesus adalah bangkit. Kita baca satu Injil Yohanes 19, Injil Yohanes 19 tentang kebangkitan Tuhan. Injil Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Murid-murid itu pulang ke rumah dengan hati gentar, dengan ketakutan. Karena itu mereka semua di dalam ketakutan, karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih
yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Pada kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil." Dan kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya, "Salam." Bahasa Ibrani Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku." Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya karena mereka terlalu lamban sehingga dia tidak mengenali Tuhan. Kita pun juga begitu. Kalau kita sendiri kurang hubungan dengan Tuhan, itu murid-murid Yesus. Kita pun juga murid-murid Yesus. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, kita benar-benar intim dengan Tuhan, suka membaca firman Tuhan, kedatangan Tuhan itu bisa dirasa, kedatangan Tuhan itu bisa ketahui, cium baunya. Makanya kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Sukailah hadirat Tuhan, supaya kita menyukai hadirat Tuhan. Ketika kita suka dengan hadiratnya, maka Tuhan itu bisa berkata audible. Bisa berkata audible. Tuhan pernah waktu saya mau kejadian begitu. Waktu itu saya naik bus, busnya penuh mau lebaran, saya harus kembali ke Surabaya. Di stop saya, "Hana berhenti, Hana berhenti." Saya cari gak ada. Sampai akhirnya ketika 3 kali saya baru saja saya sadar, oh Tuhan. Akhirnya saya karena 3 kali, akhirnya saya berhenti. Seandainya saya nggak berhenti, saya naik bus itu, mungkin saya bisa kecelakaan. Karena bus yang saya di stop Tuhan berhenti itu akhirnya kecelakaan. Bus itu bannya lepas sehingga hampir terguling ke jembatan. Seandainya tidak, saya mungkin ikut-ikutan banyak yang pingsan. Karena apa? Kejadian itu sangat mengerikan. Setelah bus itu jalan, saya dapat bus baru yang di belakangnya Tuhan bilang naik gitu. Akhirnya saya naik. Setelah saya naik, saya melihat bus itu, tahu-tahu bannya gelinding. Terus api itu sudah mulai terseret-seret karena bannya lepas. Saya dari bus itu saya berteriak, "Dalam nama Yesus, berhenti bus, berhenti bus depan." Akhirnya bus itu bisa berhenti. Akhirnya bus itu berhenti, semua orang di depan itu sudah banyak, ada yang pingsan, ada yang sudah ketakutan, kejer karena apa? Kejadian itu. Dan orang satu bis dengan saya, mereka melihat saya, semuanya seolah-olah kayak ada sesuatu gitu. Dia melihat saya ya tenang saja. Yang penting bisnya berhenti buat saya. Akhirnya bis yang saya tumpangi itu pun turun menolong mereka karena orang-orang banyak yang pingsan di dalam bis. Lah itu perlu diasah juga supaya kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Karena Tuhan setelah mati, Tuhan telah bangkit. Karena kita tahu, Roma 6 ayat ke-9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Jadi apa yang kita takutkan? Ketika Yesus bangkit, kita mengalami kemenangan. Kemenangan yang mutlak itu daripada Tuhan. Karena itu kita harus punya iman yang
teguh kepada Tuhan. Kita harus benar-benar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dengan kebangkitannya, dengan kematiannya yang nyata, dia memberi diri, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan dia bilang sudah selesai. Sehingga maka kita, dosa-dosa kita diangkat di atas kayu salib. Kemiskinan kita diangkat, dipikul di atas kayu salib. Penyakit kita dipikul di atas kayu salib, sehingga kita mengalami kemenangan. Kalau kita saat ini mengalami keadaan yang tidak baik, mengalami keadaan situasi, asalkan kita tetap di jalurnya Tuhan, kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, jangan takut. Itu namanya proses. Salib adalah kita berbicara tentang penderitaan. Tapi kalau kita menderita karena perbuatan kita jahat, itu bukan salib, namanya kita mencari masalah. Tapi kalau kita sudah benar-benar hidup di jalurnya Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami namanya kemenangan, dan kita akan mengalami di balik salib ada kemuliaan. Kalau kita tidak pernah mengalami keadaan yang tidak baik, kita enjoy saja, kita berbuat semaunya, kita ada kalanya nanti pas kita jatuh jangan nyalain Tuhan. Karena Tuhan tidak ngawur. Ketika kita ada proses, kita mengalami keadaan proses yang tidak enak, kita akan mengalaminya dengan ucapan syukur. Kita di jalurnya Tuhan, kita terus bersyukur, kita terus mengagungkan Tuhan, dan percaya hidup di dalam ketaatan. Pas waktunya tiba, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Karena itu kita harus terus dalam kehidupan kita nyata bahwa Yesus setelah dia bangkit, dia telah mati sekali dan dia tidak akan mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan. Karena itu kita bagi yang percaya kepada Tuhan, setelah Yesus mati dan bangkit, maka kita mengalami kemenangan. Ayo mulai saat ini kita harus lebih mengoreksi diri. Ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Tuhan, rancangan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sudah jelas Tuhan memberikan kita dalam kehidupan kita merancangkan yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Kita di dalam kehidupan kita, aku tahu apa yang ada padamu. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu sudah jelas saudara. Rancangan yang membawa hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kalau kita mengalami kehidupan yang tidak baik, itu bukan salah Tuhan, bukan kesalahan Tuhan, tapi kita sendiri harus saatnya mengkoreksi diri. Ayo kita saat ini mulai mengkoreksi diri. Segala apa yang sudah kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan, ayo supaya kebangkitan Kristus kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, memberikan diri dipimpin Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Ketika kita ditegur, Tuhan cuma menegur orang-orang yang dikasihinya. Kalau dalam kehidupan kita terus hidup, kita terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan, maka kehidupan kita akan terus hidup yang memuliakan, dan Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan terus menghidupi kita. Kita harus hidup juga untuk menilai-nilai kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkata ampuni, ya ampuni saja. Kalau Tuhan ngomong hendaknya kamu murah hati, suka berbuat baik, menolong orang, ya lakukan aja. Berbuat baik tidak harus memberi barang sesuatu ataupun secara materi, keuangan, barang, tetapi juga pengampunan itu penting supaya kita memberi pengampunan. Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni, itu saja. Karena itu dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, teruskan hidup di dalam kebenaran, supaya hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Perkenanan Tuhan dibutuhkan untuk kita, supaya hidup kita terus mengalami keadaan yang baik. Ketika kita mengalami keadaan yang baik, maka Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 20 ayat yang 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang kalau tidak melihat aku tidak percaya, itu namanya bukan iman. Ketika kita percaya dengan iman,
Tuhan yang terus melakukan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus terus bersyukur, mengucap syukur, hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Biar firman Tuhan jadi kekuatan bagi kita. Dalam nama Yesus, amin.